Udah. Kembali lagi di Oke, sup guys, teman-teman semua, kembali lagi di PP Kiki. Kali ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita kedatangan tamu baru di channel kita. Nah, ini dia. Kebetulan tamunya tuh udah ditunggu banget ya. Udah disepil di episode disepil di episode sebelumnya, temen-temen ya. Iya nggak bang ya? Betul banget. Langsung aja nih kita suruh perkenalan dulu. Langsung aja kita suruh perkenalan dulu. Boleh, silakan. Oke, halo, mengenalkan nama Bu Ahdan. IG. Iya lah, IG yang IG dong. gue FB ya, ada di bawah sini nanti. Musik. Editnya sulit. Mesin editor ya. Editor gitu. Mesin editor ya. Oke. Mungkin kemarin kan karena gua yang menyampaikan kemarin tentang kejadian mistis saat Jambore Cabang. Ya kan? Perkemahan ya. Jadi tema kita hari ini tuh perkemahan. Itu perkemahan. Iya. Oke, sebelumnya kenapa kok berempat doang? Ya kan? Dua lagi mana? Dua lagi ada kesibukan. Jadi kita diwakilkan oleh kita bertiga dan ditambah satu orang gitu. Iya. Betul banget. Dan mungkin gua ulang lah, kemarin itu gua ngebahas tentang perkemahan di Jambore Cabang. Kalau dari POV gua dibangunin jam 2 kali, sekitar 2 kali atau 3 kali gua dibangunin, gua lupa. Intinya dia melihat sesuatu lah gitu. Sobus. Ya. Kalau sobus merek. Sobus saya sobus. Kayak permen. Nah, gua mungkin ngomongnya POV-nya agak salah gitu kan. Jadi gua coba bawa langsung nih orangnya gitu yang merasakan gitu kan. POV gua tuh yang kemarin benar ada 3 gitu. Mungkin silakan Mas Ahdan ya. Mas Ahdan diceritakan, Mas Ahdan silakan. Sedikit. Hai. Tadi gimana? Ya, jauh dikit. Dekat di mata, jauh Iya, dikit. jadi kan dikata Kak Martin lagi Jambore tahun lalu. Tahun Tahun lalu sih lebih ke tahun lagi kayaknya. Kebetulan di situ saya dengan Kak Martin. Gue lu. Bebas di channel Nggak apa-apa. kita. Kebetulan gue lagi. Yang kaku tetap aja. Oke. Privilege Ya, kebetulan lagi kegiatan tahun kemarin itu kebetulan buat suatu nggak cuma gue doang sih gitu kan, ada beberapa anak-anak terutama ada Kak Martin juga di situ buat pioneering ya Kak Martin ya. Iya, bendera. Oh bendera, iya. Ya, bendera kita buat yang bendera. Nah itu buat yang bendera sekitar jam 1 malam tuh. Lu pada nggak nyebutin jamnya kan kemarin? Oh iya, begitu. sesuai mah bebas malah. Bebas. Iya, ada nampaknya apa juga Mas. Lanjut. Dikit orang dulu dikit. Ya. Iya. Siap. Asbak. Asbak Jauh mungkin. banget ya. Iya, Jauh banget nanti ngambilnya. Nah. Hisap dulu dikit. Iya, hisapkan dulu le. Asik. Nah, boleh lanjut. Mas. Iya. Di situ anak-anak pada buat pioneering. Nah, udah buat pioneering ya mudah sulit lah ya namanya pioneering, apalagi buat bendera gitu kan. Ya. Buat kegiatan besok paginya. Dan di situ anak-anak udah mulai lelah gitu kan. Kebetulan satu persatu udah mulai tumbang malam itu. Dan di sana pun sisa gue doang nih Kak. Gue doang nih. Di sini ya gue nggak tahu karena suasana baru kali ya kan. Ya, namanya di alam terbuka gitu kan. Yang lain udah pada gitu kan.
Pulas. Iya, sedangkan gue belum tuh. Entah itu karena sebelum mau ngopi atau apa gitu kan. Gue main HP di situ lah. Oke, sebelum lanjut. Jadi kan itu kita di Kempa deket Pura ya nggak salah. Deket Pura. Iya deket Pura, bukan Kempa atas. Kalau Kempa atas kan dari jalan masuk itu udah nyampe tuh. Itu yang 2019 nggak salah tuh kan, gue di situ kan. Kita pakai Kempa 1 itu. Nah, Iya. tuh. Nah, saat itu motor gue lagi udah bener lah. Oke. Masih fit lah, motor gue masih fit gitu. Dan jarak tempuh lampu jauhnya tuh lumayan gitu kan, lumayan terang lah gitu kan. Itu sebenarnya gue udah ngomong dan gue aja yang bawa motor pas masuk Cibubur, tapi dia yang bawa motor. Terus harusnya itu saat Kempa dan Kempi itu ada jalan terus masuk ke jembatan, turun ke bawah, harusnya seperti itu. Tapi di sini dia katanya nggak lihat jalan sama sekali. Nah malam itu tuh nggak lihat jalan sama sekali. Tapi gue bilang lurus, nggak ada jalan, di sono nggak ada jalan, gitu kan. Akhirnya muter di Kempa ya tuh. Karena gua juga udah muter mulu gitu kan. Akhirnya minggir dulu lah ke warung lagi, masalah warung seduh gitu kan, warung kopi gitu. Terus akhirnya ngobrol, ibunya ngomong, yang punya warung, emang gitu mas di sini kalau dia baru pertama kali di sini pasti disasarin. Waduh. Itu seperti itu. Terus karena gue bilang kan gue udah bilang dan dari awal gue aja yang bawa motor, karena itu tuh jalan kelihatan ada jalan. Nah, dari dia POV dia itu nggak ngeliat jalan sama sekali. Wah. Gitu. Terus akhirnya kita mau jalan, ternyata anak dari ibunya juga mau keluar lewat jalur belakang. Akhirnya dibantuin lah sama anak dari ibunya ini gitu, dianterin terus barulah ngeliat oh iya ada jalan gitu. Baru akhirnya sampai di tapaknya kita lah, tapaknya ranting kita gitu. Nah sekarang lanjut tuh. Ya itu kejanggalan pertama gitu kan. Karena ya mungkin hari itu bilang kan karena baru pertama mungkin jadi sasaran. Itu bahkan sampai ada hampir setengah jam lebih kak buat muter-muter itu doang. Muter itu. Terus doang. Jadi tuh tempatnya itu nggak jauh dari tempat camping. Padahal itu benar-benar kata Martin emang benar ada jalan. Emang duanya aja mungkin ya gitu kan. Kita nggak emang benar sekilas mata emang nggak kelihatan. Entah karena emang dipermainkan dengan orang sana gimana gitu kan. Itu dari jalan pertama kita yang di langsung tempat campingnya. Nah di sana pun ya mungkin merasa udah ada feeling kali ya dari awal datang tuh udah nggak enak. Udah nggak enak. Di situ pun ya kan ya udah jangan boleh tidur main HP sendiri. Kebetulan dia emang bener-bener gak ada temen ya. Main HP nggak lama itu mulai capek main HP sendiri nggak ada teman kan. Nah dari situ mulai tiduran tuh. Ngantuk ya? Iya. Lebih ke bosen sih. Bosen. Karena mencoba kayak ayo udahlah ntar gue tidur sendiri kan. Bobo. Iya kan lebih enak tiduran gitu kan. Bener. Nah di situ posisi gue tidur telungkup kak. Iya posisi badan itu ke bawah. Iya. Nah kebetulan kan tidur pakai terpal tuh. Jadi anak-anak tidur di terpal. Di situ bisa buat tidur juga. Gue meremin sebentar. Selang mungkin ada 5 menit 10 menit itu ada berasa lewat nih kak. Berasa lewat. Orang-orang. Ya itu emang bener kilas kayak kaki orang gitu kan. Orang lewat. Gue pikir oh ya udah mungkin anak-anak sih kan. Gue coba buat nggak melek juga. Nah nggak lama kedua kalinya itu ada lewat lagi
Cuma ini benar-benar kayak di samping kuping. Nah, gue coba buat beraniin gitu kan, karena kan ya namanya suges gitu kan, saya Iya. tahu salah gitu. Iya benar. Nah, katanya benar dugaan gua, kata itu benar bukan siapa, tapi itu anjing. Anjing. Oh, ada anjing. Ada anjing, itu kebetulan ada Ada anjing anjing. liar kan. Ada. Oh, Ada kalau memang udah agak malam jam 11 tuh dilepas biasa anjing liar ya. Yang dari belakang itu pada main ke depan. Oh, Nah, Dari pintu belakang juga biasa banyak. Ya. Gua paling yang gue lihat di sono ada monyet. Kalau monyet iya, monyet gue pernah Ya, lihat. Iya. monyet. Nah dari itu mulai percaya diri kan, karena kan ya mungkin Oh, benar kali satwa gitu, satwa gitu kan. Mulai merem lagi 2 menitan 3 menit itu mulai kerasa lagi nih kak, orang lalu lalang. 2 orang lah gitu kan, cuma dia kayak berlawanan arah jalannya. Dari situ gua coba udah mungkin lawan lagi gitu kan, lawan. Itu udah mulai sugesku baik lagi nih. udah normal lagi ya, udah nggak Ini. berpikiran yang buruk lagi. Terus seling kemudian makin berasa lewatnya, karena kan emang bener-bener kayak rumput kering kayak dilewatin orang, pasti kan ada suaranya gitu kan. Apalagi kayak keempat kalinya itu kayak disengaja, kayak entah itu kakinya dia ngeset atau gimana, itu bener-bener berasa. Dan seketika itu langsung mata pun langsung kayak ngeliat ketujuan kayak bentar deh, kayak ada yang lewat gitu kan, kayak ada yang lewat, cuma kok nggak ada orang. Mulai dia tuh merinding. Nah, gitu kan, naik. Itu Naik main mana? apa lagi tuh, naik ke kulit. Naik ke kulit, turun. Nah, mulai main apa lagi tuh, karena udah merasa takut kan. Iya. Kan gua nggak sepede itu orangnya. Gua main apa lagi? bukan pede, nggak seberani itu. Oh iya. Kalau pede mau pede ya. Pede, Oh, pede iya. banget. Majuin ya. Iya, siap. Nah, gua main apa lagi tuh, nggak tahu itu gua ketiduran juga. Itu benar-benar di tiduran itu kayak benar-benar kayak orang lewat tuh benar-benar nyata di depan samping kuping. Nah kan emang tidur tuh. Dari situ kayak udah daripada gue melek ntar ngeliat yang enggak. Iya, ngeliat anjing lagi. Nah gitu kan, pikiran apa itu begitu. Terus nggak lama kedua kalinya lagi tuh dari tidur itu bangunin Kak Martin. Bangunin tuh, tin bangun. Apaan sih gitu kan, gua ngantuk. Gak bangun. Nah kira ya udahlah, kalau dia bangun main HP aja. Main HP. Dari main HP itu balik badan lagi tuh kak. Nah, ditelentang. Dan situ kok makin lama ini orang makin berani. Oh iya. Karena nggak, entah itu dia karena ya mungkin butuh teman kali ya. Lagi ada orang baru gitu kan. Itu oh ya udah biarin. Nah nggak lama gitu ini makin rame suaranya itu. Maaf. Berarti makin seret. Yang seret Yang jalan Ya, makin ramai berarti. bener. Oh. banyak suara tuh. Iya. Bangunin lah tuh Bang Dan. Cuma sama nih bisnisnya sama Martin mau bangun juga karena capek. Oh iya. Ya, kira udahlah daripada gue makin takut gitu kan, gue bangunin aja tuh Martin gitu kan, gue bangunin pakai kaki jantan bangun. Kira dia melek sebentar, sayang apa sih gitu kan. Tadi samping gue ada orang lewat nih, gue udah lewat, enggak kali di sini doang. Nah, sama Martin disaranin buat bakar rokok. Ya buat penenang diri dulu lah. Iya, istilahnya buat, nah ini bantu deh. Udah. Nah itu kayak gitu tuh kak, bakar rokok. Oh, bakar rokok ya. Ini berarti ya. Coba contohin dulu, jangan ilustrasi. Iya. Enggak sama, balik. Pukul nih. balik. Nah, Jadi bakar rokoknya itu
mungkin nih di siap gua kemah ya, siap gua kemah tuh gua selalu bakar satu rokok full masih baru. Nah, itu gua ditaruh di bawah pohon ataupun di meja biasanya. Ya udah, cuman bakar udah taruh itu sebelum tidur di hari pertama sebelum hari H mulailah di malam akhir ya malam akhir sebelum hari H. Terus selalu gua bakar satu rokok. Kenapa gua kayak gitu karena sebelumnya setiap gua kemah itu selalu diganggu dan akhirnya mau nggak mau kayak udahlah coba bakar satu rokok dan ngomong aja dalam hati gitu kan. Kulon ya jatuhnya ya kulon. Ya, mohon nih, mohon maaf cuma bisa kasih satu dan minta tolong untuk nggak diganggu selama kegiatan. Akhirnya itulah yang kasih saran ke Ahdan, bakar rokok satu waktu tidur. Dari tanya kemarin kan bakar rokok nih kak. Nih ya, dalam hati nih ya, udah jangan ngajakin main lagi. Iya. Mungkin mau main ceki kali. Oh, Wah, yang bisa ceki jadi. bener. Gua kalau main ceki kurang gua nggak bawa kartu. Nggak bawa kartu. Nggak Nah bawa itu kartu. disuruh beli memang. Kopi ya. orang ada. Nah, kopi orang ada. Katanya rokok doang, pelit Nah, amat jadi bisa orang jadi, tuh pengen bisa main jadi. gua. Bisa jadi. Asik berarti orangnya ya. Ya, Asik kacau lu. Kan kalau mau beli kopi lagi ntar gua disasarin lagi. Oh makin ditemenin. Makin, ya. iya. Makin lama lagi ntar gua balik gitu kan. Benar. Nah itu dari bakar rokok itu udah gua mulai gitu. Gak lama makin berkurang suaranya. Berkurang. Cuma itu kan kebetulan kan persis bawah pohon kayak persis bawah pohon. Ini makin ramai lagi nih. Cuma bukan yang samping gua persis bukan yang di atas gua sih. Cuma ini benar-benar kayak di atas pohon. Kan kalau pohon mungkin goyang karena kita goyangin atau karena angin. Angin. Tapi ini goyangnya itu cuma satu tangkai yang besar. Satu Kan- sisi lah. Nah, kan nggak mungkin dong kalau emang angin cuma satu sisi doang yang gerak. Iya. Pasti kan satu pohon pasti bergerak. Iya. Atau bahkan sambil-sambilnya pun dia bergerak. Tapi ini enggak. Satu doang bener. Satu doang. bener. Tapi ada monyet di situ. Nah, gue pikir itu Monyet. enggak. Hah? Enggak tuh bukan monyet. Bukan. Bukan monyet. Karena gue tegesin di situ kan, Tin, bangun Tin, ada yang gerak lagi dong. Udah bakar rokok belum? Udah. Mana coba lihat, dia mau melek dulu. Itu, oh yaudah biarin. Makin jadi nih, Berarti udah total hampir 8 sampai 9 kejadian ya. Iya. Nah, Berulang gitu ya. itu berulang. Cuma yang lebih bikin jump scare-nya itu yang di pohon ini. Wah. Tapi Puncak. rokoknya nih rokok apa? Maklum. aroma ya. Aroma, Si enggak. aroma. Oh, Nggak nyambung. mungkin Dia harus mungkin kretek. dia nggak pengen Kretek, apa iya, bukan nggak iya. pengen nggak cocok berarti. Mungkin bisa jadi. Mungkin aku pengen samtek lu kan aroma. Oh, mungkin yang di atas pohon itu bapak-bapak. Kita nggak ada Bisa tahu. jadi. Iya, bisa samtek atau juara ada yang tahu. Biar Iya, nyambung. Juara. Iya. Nah, nggak lama ada teman kita datang juga jam 3:30 datang bangunin buat sholat subuh. Sampai subuh ya. Berarti dari tadi Udah malam. tidur berarti. Dari bangunin sholat subuh gue cerita tuh kak sama yang baru teman gue yang baru datang ini kan. Iya. Bang, tadi gue kayak gini jawabannya pun sama kayak kalian gitu kan. Mungkin lu karena anak baru gitu kan, jadi mereka ngajak main. Cuma kalau emang ngajak main kenapa harus ngajak pohon? Masa ya gue harus ngajak pohon? Iya, bisa jadi. Kalau emang itu tangkai kagak mau ya besok pagi gue tebang gitu kan. Iya. Tapi kata dia, ayo udah dan kalau emang kan lu udah bakal udah
Jadi lu biarin aja. Ajak itu sholat subuh. Nah dari itu pun ya udah Mas Tak. Di malam itu kayak ya udah lu biarin deh. Mungkin besok enggak. Ya alhamdulillahnya itu ya itu di malam itu aja sih Kak yang bikin bikin jumpscare lah, jumpscare. Kayak ya mungkin karena anak baru kali ya. Bisa jadi. Terus ya dia emang benar-benar baru pertama ke situ, terus ada orang lain yang udah lama, cuma gue doang, jadi gue doang yang diajak main ya. Kayak gitu sih ya. Tapi kalau untuk sosoknya nggak lihat. Konsumsi nggak lihat. Oh, berarti cuma suara-suara aja ya? Iya. Cuma suara Enggak, dia iseng ya. iseng kayaknya iseng. Gila itu serem banget itu berarti memang kalau teman-teman ada di suatu tempat gitu ya, lagi baru kali ya, memang harus kulon nuwun gitu. Barangkali ada mainannya yang kesenggol kali Mungkin ya. senggol atau Mungkin juga tersinggung. iya tersinggung bisa. Tapi nih kalau misalkan kita baru datang ke sono, terus kita nggak ngapa-ngapain nih, kita nggak ngapa-ngapain, cuma datang doang gitu, spread duduk atau ngapain gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba ada nih yang datang nih gitu, entah aku lah, entah kemana. Rese kali ya. Iya, itu gimana tuh? Apa mungkin ada tertarik atau gimana? Gua nggak tahu juga nih, Aduh. gini-ginian nih. Memang kita itu setiap manusia atau setiap orang itu memiliki aura gitu ya. Aura. Yang dimana Aura. iya, aura gitu kan. Kadang makhluk-makhluk ini memang tahu gitu yang dimana kalau dia nih sensitif gitu, sensitif ini yang agak sulit gitu dia tahu. Makanya ya mungkin keadaan ini memiliki ketertarikan lah, Auranya makhluk-makhluk itu. memikat mereka. Memikat mereka. Gampang memikat. Iya, hati-hati bang. Nah, Mungkin kalau yang sulit manggil juga kali ya, wah Manggil effort juga. lebih nih buat yang ini nih, yang gampang dulu lah. Nah bener. Siapa tahu bisa ngikut gitu kan. bisa. Iya benar. Kalau di tempat itu juga, Ane juga punya pengalaman gitu. Yang itu memang, kalau ini seru ya, seru. Dibilang seru ini. Kala itu ada perkemahan gitulah, perkemahan setingkat nasional yang diadakan di situ. Dan kebetulan Ane dapat yang bagian penjagaan, pengamanan. Ya, hati-hati Pak. Penjagaan yang dimana harus memantau perkemahan. Ketika itu pukul 2 pagi, perkemahan sudah sepi, nggak ada yang aktivitas. Tahu-tahu dapat kontak dari HT. Waduh. Tolong kakak-kakak yang cowok ke cewek. Nah, tadi kan disebut Kempi dan Kempa, itu kemah putri dan kemah putra. Kok goyang? Tas aneh kok jatuh ya? Nggak apa-apa mungkin. Gabung ini. Iya. Ya nggak apa-apa. Oh, mungkin kalau nongol malah lebih bagus ya. Lebih bagus. Seru. Lebih bagus buat kabur kali. Iya. Iya lebih bagus buat cabut. Bagus, jadi nggak menyusahkan editor. Iya betul. Seru lah itu ketika akhirnya cowok-cowok Lebih enak dari terus. Jangan ini. cowok-cowok bertiga itu mampir lah. Saya, Kamet, sama satu orang polisi lah gitu. Yang paham soal goib-goib itu. Wah magi berarti ya. Wis. Midland. Ketika sudah kita observasi mampir, itu lucu. Ceweknya ini punya kesurupan. Kesurupan beneran real. Yang pertama itu anak kecil yang cuman tawa yang hihihihi gitu. Sampai ke yang bapak-bapak yang kayak kamu di sini gitu. Ngapain pada rame-rame gitu. Dan ternyata di perbatasan antara camping dan campa itu memang sudah ada kayak batas. Di mana ada yang penunggu campi, ada yang penunggu campa, itu ada batas.
kebetulan penjagaan itu ada di batas itu, yang dimana Kempi bisa masukin dia, Kempa masukin dia. Nah ini cewek ini sama case-nya, sama permasalahannya, sama keadaan yang memang suka memikat dan sensitif gitu. Kita kira melakukan ritual-ritual kecil lah, berpegangan tangan bertiga, coba ada dimensi lain gitu kan, dan ternyata ada sampai 5 makhluk yang masukin dia. Ternyata memang penunggu di situ, di daerah itu ada 2, minimal 2, Kempa dan Kempi ini. Nah, ini punya penunggu masing-masing yang ternyata sedang lagi adu argumen. Oh, terus yang 3-nya lagi? Yang 3-nya lagi sama dia sisi kanan sisi kiri itu Oh bagian. iya. Di mekanik Hitungannya Clash Royale lah, Clash Ah. Royale. Oh ya, antar tim gitu kan, Antar 3 lawan tim. 3 gitu kan. Itu. Ya kalau di Smackdown tuh tag team ya, tag team. Tag team, lagi tag team itu. Dimana akhirnya kita menyimpulkan Bahwa kalau di Smack bahwasanya teman-teman yang kemah di Kempi ini ada yang membuang sembarangan lah. Oh. Membuang yang lagi head itu sembarangan di kamar mandi yang di situ. Jadi dua-duanya penunggunya marah. Ya ternyata akhirnya kita cek ke kamar mandi. Cowok-cowok itu sama yang cewek satu ini kita cek. Dan memang benar ternyata ada 2 bungkusan plastik hitam yang enggak dibawa kembali ke tempat kemah. Mungkin itu teman-teman yang sebenarnya percaya nggak percaya gitu, tapi memang ada ternyata. Itu merinding banget sih kala itu, yang pindah-pindah masuk tuh lucu gitu, serem. Iya. Serem apa lucu? Jadi itu Ya kayak mungkin bisa dua-duanya kali ya. Iya. mungkin kayak ini keluar, ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar, ini masuk gitu. Iya, kan. Gitu. terakhir John Ganti-gantian. Cena tuh, John Cena Wow. terakhir. Kayak gini dia. Iya. You can see me, you can see me, you can see me. Begini-gini ya. Iya, you can see me. Ada. Iya, itu. Kalau pengalaman namanya di situ sih. tapi kalau kayak gitu lebih ke jorok nggak sih Kak? Jorok. Iya. Kayak jorok. biarpun ya emang ada penunggu di sana gitu. Iya. Cuman kalau emang dia buang yang seharusnya nggak dibuang di situ gitu, ya siapa Betul. sih yang nggak marah gitu kan? Betul. Apalagi yang bersih-bersih kamar mandi gitu kan. Iya. Jadi Bersih-bersih dari kamar. 2 cerita ini pesannya sudah masuk teman-teman. Yang pertama harus kulon nuwun, yang kedua harus menjaga lingkungan yang ada di situ. Iya. Nah, ini bisa masuk lagi. Masuk lagi. Ini ketiga nih bisa masuknya ke taati peraturan yang sudah ditentukan. Baik ada maupun tidak ada. Ya, pokoknya selalu taati peraturan lah seperti itu. Jadi ini tahun pertama saya menjadi pradana. Oh. Di tahun itu pun kita melaksanakan perjusa di sekolah yang sudah kosong selama COVID. Berarti 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. kosong, akhirnya rame dan itu cuman kita anak pramuka untuk melaksanakan perjusa. Bisa. Mungkin kejadian sebenarnya kalau diambil dari sore, ditarik dari sore saat apel pembukaan itu tidak terjadi apa-apa, Masih normal. Ya? masih normal. Normal. Tapi dari pembina lapangan itu sudah menegaskan ke anak-anak, ke peserta tema untuk tidak masuk ke toilet gedung B. Jadi Ada 2 gedung gitu ya. rumah lagi pangkalan atau sekolah saya itu ada 2 gedung, ini gedung A dan gedung B. Gedung B ini bukan SLB dan belum pernah sama sekali dipakai Semenjak direnov kayak. semenjak direnov gitu, jadi nggak pernah sama sekali. Nah, gedung B itu ada dia letter L, jadi manjang ke sini, L-nya ke sini gitu, letter L gitu, balik. Nah, jadi di lorong yang ini itu ada kamar mandi gedung B pojok di lantai dasar, itu di pojok sebelah sini. Di depan itu ruang musik, gitu. Nah, itu sudah ditegaskan untuk Tidak sana. tidak sana setelah maghrib ataupun sekitar jam 5 lah, sebelum maghrib tuh nggak boleh ke sana.
Nah, Mas Ahdan karena sudah ditegaskan kan, jangan ke sana. Kalau mau ke sana jangan sendiri, minimal bertiga. Jangan berdua. Setidaknya bertiga lah. Biar bingung tuh ya, biar bingung ya. Ya, Gitu ya. Lu mau milih yang mana gitu? Jadi Mikir. itu kejadian azan maghrib ya, Mas? Azan maghrib. Azan maghrib. Persis azan maghrib. Azan maghrib, semua panitia, semua pembina, terus juga peserta itu semuanya ada di masjid. Sholat berjamaah gitu ya. Sholat berjamaah. Terus Mas Adan, ini dari POV saya dulu, nanti ntar dijelaskan dari POV ya Mas Adan. Orang Jadi batu. Mas Adan ini mungkin entah dia buru-buru atau kebelet atau gimana kan, akhirnya lari ke sana karena emang kamar mandi itu tuh yang paling dekat dengan masjid. Bener ada dekat masjid dekat kamar itu, tapi khusus untuk yang perempuan. Gitu. Kalau mau lari itu agak jauh karena di pojok itu dekat ruangan caraka lah, jadi agak sana gitu. Agak ujung. Jadi mungkin menurutnya itu lebih dekat, jadi dia ke sana. Saya nggak tahu dia sedang apa, yang tahu saya dia lagi cuci tangan, entah cuci tangan, cuci muka gitu kan. Jadi ini kejadiannya cukup menyeramkan ya mungkin ya. Menyeramkan, dan mungkin ini pertama kalinya dia melihat sosok gitu. Sosok. Nah ini seru nih. Ini ada Sosok gini-gini dia karena ya. melihat secara jelas, secara detail gitu kan, melihat sosok. Waduh, detail aduh. Jadi kalau dari POV-nya dia yang saya dengarkan itu dia sedang cuci tangan atau cuci muka gitu kan di wastafel. Wah, tuh? Waduh. Anjing apa tuh? itu inian biasa tuh. Udah duduk, Iya. kelihatan ya, kelihatan. Ibu sendiri nih, wah kan geser nih. Sumpah, cowok ya. Jadi saya lanjut nih. Jadi posisinya itu Ngeri. dia lorong ke ujung itu toilet siswa ya. Ujung itu pojok toilet siswa. Sebelah kiri itu ada wastafel. Sebelah kirinya itu wastafel, sebelah kanan itu toilet guru masalah ya. Iya. Toilet guru. Jadi wastafel di belakangnya itu toilet guru. Keadaan itu kencing di toilet guru masalah. Ya kan, pakai toilet guru. Saya udah yakin karena itu di jam maghrib udah benar-benar dikasih tahu dari Kamabigus gitu kan, terus pembina lapangan dan lain-lain itu udah nekenin jangan ke toilet sana saat maghrib ataupun malam hari gitu kan. Jadi dia ke sana, dia entah dia habis buang air kecil, habis itu dia cuci tangan atau gimana, cuci muka. Di kaca, jadi ada wastafel dan ada kaca. Di kacanya ini dia melihat sesosok wanita. Ini yang sebenarnya selama saya 3 tahun ini merasa yang paling dominan yang ada di daerah Gedung B lah gitu. Berarti sebelum ini sebenarnya udah ada cerita-cerita gitu ya. Nah, bener kan? Tuh. Tapi itu hanya diketahui oleh para pembina lapangan, tahu gitu. Nah, Kak Adan itu sedang mencuci tangan, posisi itu kayak gini, cuci tangan. Di belakang itu ada kepala begini, gitu. Hai gitu loh, kayak mau kenalan dong gitu. Tapi Kak Adan pura-pura, halu nggak lihat, nggak lu pura-pura nggak lihat gitu kan, pura nggak lihat. Terus selanjutnya itu saya agak lupa gimana, akhirnya dia lari ke masjid untuk sholat jamaah seperti itu. Setelah kejadian itu kita api unggun itu di jadi kalau di lapangan di gedung B itu, ini gedung B letter L berbalik lapangan, terus depannya setelah lapangan itu ada parkiran Balik lagi. Ya. Tadi HP-nya Tadi Tadi- HP-nya sempat mati ya teman-teman ya. Jadi tadi ada gangguan Ada sedikit. gangguan sedikit. Nunggu sini gitu.
Ya kita lanjut lagi kan lanjut ceritanya lagi, Bang Martin. ini udah enakan ya kan. Jadi tadi itu sampai kegiatan malam. Iya. Kegiatan malam ini di Api Unggun. Di kegiatan Api Unggun ini sebenarnya udah feeling untuk kegiatan Api Unggun ini jangan mematikan lampu tembak yang mengarah ke lapangan kan, sama pokoknya janganlah dimatiin itu lampunya, Gelapin lah. biar ya jangan terlalu gelap lah gitu kan. Nah kegiatan ini ternyata lampu digelapin, kita cuma pakai satu lampu tembak dari pos jaga. Itu pun saat kita mengucapkan sandi, saat Api Unggun baca dasar dharma ya. Iya. Ya, bacaan dasar dharma saat Api Unggun itu lampu juga dimatiin. Jadi emang situasinya benar-benar biar lebih serius lah gitu kan, jadi lebih serius dan agak lebih tegang lah, lebih sakral gitu kan. Tapi kenyataannya itu malah memicu yang tidak terlihat untuk mengganggu, Tak kasat mata. itu yang tak kasat mata. Kalau ini kan Yang tak kasat. Tak kusangka. Tak kusangka tiba-tiba ada gitu. akhirnya Riuh. setelah bacaan bukan tim sih jatuhnya, yang membacakan sandi ini keluar barisan, keluar lapangan, lampu nyala lagi, baru situ pentas seni. Pentas seni di situ bisa dibilang saya debus. Jadi Toya saya pantainya 2, ujungnya saya kasih kain dililin, habis itu dikasih minyak tanah, bakar. Saya debus cuman kayak fuh gitu doang. Wah. Fuh gitu. Setelah kegiatan itu selesai, terus ada istirahat sebentar. Di saat sebentar ini udah mulai banyak bisikan-bisikan yang bilang siap-siap. Udah ada yang bilang juga hati-hati. Tapi udah dipesankan. Udah banyak pesan lah yang masuk, hati-hati gitu kan, banyak istighfar gitu kan, bacaan yang bisa dibaca gitu kan. Kan baca doa makan berarti. Bukan. Nah, terus akhirnya tiba-tiba dari salah satu tenda itu ada yang teriak. Ya, ada yang teriak. Gitu ya. Yang putri ada satu lah yang teriak. Teriak terus Gitu kan Teh? Enggak. Bukan dong. gitu. Kayaknya yang masuk beda tuh. Yang masuk beda tuh kayaknya. Dia teriak menjerit gitu kan, terus akhirnya Sampai menjerit kan Martin. Wah. mencoba untuk kenapa nih, ada apa nih gitu kan. Serem. Mainnya ujung jurang deh. Akhirnya dibantu sama pembina, terus ada beberapa juga angkatan saya yang Paham. emang anak Video. benar sih, Mage. Indi. yang suka di masjid main-main Oh, gitu. hadroh. Hadroh ya kan. Rohis ya, anak Rohis. gitu, anak Rohis. Bantu dia, terus saya cuman ngingetin ke dia karena dia bacanya ayat kursi, menurut saya kurang. Baca yang emang ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu yang saya pahami itu adalah surat Al-Baqarah ya. Iya. Surat Al-Baqarah itu yang lebih sering dipakai ya. Saya bilang kayak surat Al-Baqarah aja dibaca dan lain-lain. Itu cukup lama. Terus dari yang satu ini tiba-tiba muncul lagi satu sampai sekitar ada tiga orang yang kena ya kan, 3 putri yang kena. Terus dari pembina lapangan kita sebut aja Pak Parop. Bisa Parop ini Robi, bisa Robusta, Robusta, banjir ya. Parop ini Robert tapi Ribo. kalau di
sekolah saya manggilnya abang sebenarnya. Abang. Jadi Abang. manggil- dari Oh. abang ini gitu kan, abang manggil lah. Tin, muter dulu yuk ke belakang. Lalu muter ke belakang, dia bisikin untuk kalau kayak gini terus kemungkinan akan banyak yang kena. Nggak mau, karena saya paham dia lebih sensitif dan lebih bisa, dia mencoba untuk yuk kita buat pagar aja, jadi biar nggak terlalu chaos. Nanti kalau udah chaos, ntar udah kelar nggak berapa lama kena lagi. Jadi lagu ya? Gitu. Malam chaos ini kan Itu gitu jadi malam serem. chaos ini banyak yang kesurupan gitu kan. Akhirnya sudah terjadi kayak gitu, terus dari dia minta untuk yang jagain kamu tolong jagain yang 3 orang. Dia minta tolong ya, karena gua nggak bisa ya untuk pakai pagar-pagar itu karena Pagar. Agak bukan di gigi, bukan di gigi. membuat pagar oib itu ada agiannya, dan itu ya cuman orang-orang khusus yang bisa bacanya gitu kan. Iya. Tuh, karena saya tidak mendalami gitu, udahlah biar dia cuma permintaan itu saya turutin, cuma kayak gitu doang. Habis itu Jadi apa? setelah itu udah agak mendingan, dilanjut oleh games. Di games ini ada satu pembina lapangan juga. Pembina lapangan Berarti ini pensi udah selesai ya? Ganti udah yang games pensi ini. udah selesai, apung udah selesai, istirahat terus kejadian seperti itu. Ada istirahat sekitar 30 menit, setelah itu selesai istirahat 30 menit sampai 40 menit, Mulai game. itu baru mulai games. Di games ini itu lebih menguras energi saya. Satu, yang menjaga saya itu ada 3. Untuk 3-tiganya ini udah diminta tolong untuk jaga 3 putri yang terkena itulah, terkena serangan itulah ya, kayak gitu. Tapi ngomongin kodam, masih masing-masing punya cek kodam nggak? Waduh. Wah, kodam Kayak apa? harus di gua kemarin ngecek di app web gitu kan. Iya. Itu kata gua aing teh macan. Aing teh Macan. macan. Ini kodamnya apa? Aneh, Hmm. bango kecap hitam. Bang, Kecap. kecap hitam. Oke, CB 150R. CB 150R. 150R. Gua yang paling aneh, Ih, Apa tuh? gayung bolong nggak bisa. Gayung bolong. Mana DR-nya? Mana DR-nya? Nyendok harapan Aduh, kali. aduh. Jangan percaya cek Gitu. kodam, cek Iya, kodam. jangan percaya cek kodam. Biasanya Itu- nongol anomali ya. Anomali. Kapu. Cappuccino assassino. Iya. Lanjut ya, lanjut. Jadi di games itu ada satu pemain lapangan putra, dia juga lumayan sensitif dan paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi di kegiatan ini tuh dijaga oleh 3 orang yang sensitif. Pembina ada 3 pembina yang sensitif. Itu satu abang yang saya panggil abang. Nah, satu lagi tuh ada guru bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Satu Sensei lagi ya? tuh Sensei. ya, sensei. Jadi itu nih cowok nih, 2 nih cowok. Yang satu lagi tuh Cewek ya? Bagus. bagus tuh biologi ya. Biologi. Iya, guru Ibu-ibu, biologi. On the best. Guru biologi gitu. Nah, keadaan itu udah dibawa ke ibu guru biologi Biologi. ini untuk diadakan ideal Pisahkan. dipisahkan gitu. Karena Nah, kejadian tadi itu. Tuh, Betul. yang 3 orang dari 3 orang putri yang kena serangan ini, 2 ini udah dibawa ke aula. Nah, tinggal satu ini yang pertama kali kena. Emang dari awal mulai itu emang udah banyak sering ngamuk, udah banyak segitu. Nah, emang orang ini tuh entah emang otaknya kopong atau gimana sih, gue nggak tahu. Ya lu kopong lu. Gacor. Kayak diketok tuh kayak Iya.
pung 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 Iya, Kayak gitu gini kan. dong. ya tung Wah. tung sahur. Akhirnya mungkin dia emang masih excited lah gitu kan. Ada games di sini tuh sensei ini menutup matanya dengan kacu, nama itu kacu, habis itu kresek hitam, habis itu tote bag, jadi itu tiga Tiga lapis, lapis. gitu ya. Dan itu udah pasti kebayang tuh tertutup dan gelap gitu kan, nggak kelihatan apa-apa. Intinya di sini tuh gamenya tuh tebak barang dan di mana diumpetinnya. Jadi ada berapa kali lah itu ditebak. Yang saya ingat itu ada tumbler warna hitam itu di dalam tas warna pink atau warna apa gitu, saya lupa, kan di dalam tas. Nah, di sensei ini menyebutkan jadi yang ngumpetin ngomong, udah sensei diumpetin, coba disebut apa Ayo, barangnya sebut. gitu kan. Iya, yang kanan buang. Kanan salah. Salah. Kiri yang kosong. Ya. Disebut Nyarinya lah. kosong ternyata. Gue. Disebut tempatnya di tas warna pink kan, tas warna pink. Isinya itu tumbler warna hitam dan itu benar-benar sebenarnya tas itu diumpetin di dalam tenda dan dia itu udah pakai penutup dan pesertanya itu yang ngumpetin itu di belakang, jadi cuma ngebelakangin peserta. Jadi kan emang udah satu ketutup 3 lapis, habis itu Bertolak belakang ya. bertolak belakang gitu, kok bisa lihat, bisa tahu gitu kan. Itu selesai, nah itu saya minta tolong sama abang ini. Jadi yang abang ini itu mengkontrol yang anak-anak di lapangannya yang sedang games, sedangkan saya itu diminta untuk mengkontrol sensei ini, biar sensei ini enggak terus-terusan maju ketarik ke arah kamar mandi tersebut gitu. Karena kalau saya bisa bilang atau gimana ya menggambarkan itu, jadi energi sensei dengan energi yang di dalam itu bentrok dan sama-sama kuat sebenarnya energinya, jadi emang benar-benar ketarik lah gitu. Berarti ini berhubungan dengan yang tadi kejadian awal Ardan ini ya. Betul gitu, emang benar-benar ketarik. Di situ satu yang menjaga saya itu sudah dimintai tolong untuk menjaga yang lain, jadi saya cuman punya diri sendiri nih sekarang nih. Punya diri sendiri, gimana caranya saya bisa nahan sensei untuk tidak ketarik ke arah sana, dan gimana juga biar saya juga nggak habis energi nih kesedot sama yang di belakang sana gitu kan. Itu akhirnya ada yang bisikin ini bilang untuk bismillah, percaya diri, sabar, jangan takut gitu kan, santai, relax gitu kan. Tenangin diri lah, intinya tenangin diri. Habis itu taut dan baca Al-Fatihah baru istighfar. Jadi saya baca, saya tenangin diri, baca itu, dan akhirnya udah lebih enakan nih, dan saya pun udah nggak maju terus nih untuk ketarik ke arah sana gitu kan, karena emang dari sana pun bener narik ya, narik gitu ya. Dari sensenya pun juga bilang udah ya gamesnya mulai ketarik nih gitu kan. Udah bilang ke sensei, udah sensei yuk balik gitu, udah enakan. Dan sensei pun bilang juga udah yuk udah enakan gitu. Yang ada ntar terusan takutnya bentrok habis kan, juga. bentrok sama-sama habis energinya, Chaos jadinya. Akhirnya udah kelar. Setelah itu istirahat. Yang diistirahat ini tuh dibagi 2 tempat. Jadi yang putri itu di bagian belakang, ini di aula. Jadi kita benar-benar peserta tuh semuanya, peserta panitia dan pembina itu semuanya di aula gitu lah. Nah yang di tenda itu udah nggak ada orang, tenda nggak ada yang pakai lah sama sekali,
akhirnya tidur itu dibagi dua. Jadi kalau aula kan selalu pasti dibagi dua kan, jadi dua ruangan jadi satu gitu. Itu dia ada bagi dua. Nah yang belakang itu untuk putri dan panitia, terus yang depan itu putra, sama ada beberapa pembina lah di depan seperti itu. Akhirnya udah tidur pani. Maklum ini lagi di Jaksel. Iya betul. Jadi panitia itu dapet lebih agak ke pojok, dekat ruangan mixer untuk soundnya aula. Sound sistemnya aula. Jadi biar gampang lah ya kamu ngatur. Betul. Jadi ada beberapa yang sudah tidur lah. Karena saya dan abang ini bisa dibilang masih punya cukup energi gitu kan untuk menahan biar mereka ini enggak masuk ke dalam aula. Akhirnya kita begadang. Nah, Kak Ahdan itu udah tidur, masalah tidur ya, tidur. Buset, jadi Udah tidur. bahaya logannya. Terus yang belum tidur itu masih ada Kak Dery, saya sama abang. Satu lagi saya lupa siapa. Itu berempat dan kita itu ya akhirnya cuma main remi di depan aula. Nah itu sampai sekitar azan subuh kita main gitu, nahan biar nggak chaos lah. Nah kejanggalannya walaupun itu sudah kita tahan atau segimanapun, jadi di tempat tidurnya bagian putri ini kan ada 3 deret lampu nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Oh kayak lapangan ini badminton ya? Iya. Ya, kayak gitu. dua sisi. Iya. Kayak gini kan, tapi di atas kan ya kayak bola main panjang gitu kan. Oh iya TL. 1, 2, 3 tuh 3 gitu kan. Nah, yang dua bagian sini dekat mixer itu matinya lah gitu. Masih seperti itu. Jadi Kayak udah ada peringatan gitu kan. Iya. tuh Akan ada gempa ya. Yes. Wah, ninu. Iya. Sensor BMKG. Iya. Emang ini kita video hari kesiapsiagaan bencana ya. Iya, betul, benar. betul. Harus siap dimanapun kalian berada. Biarpun lagi cerita Ini mistis. Iya. sampai pagi kita berdua benar-benar ngejagain. Dan ini agak kayaknya saya lupa ingat karena jadi saat malam saat abang narik saya ke belakang, nggak tahu itu saya yang lost atau itu ada yang emang yang jaga saya masuk ke dalam itu. Intinya saya sadar itu megang bambu kuning. Bambu kuning. Yang punyanya ini ya, siapa yang mencari kitab suci itu? Sunggoko. Sunggoko bukan bambu. Sunggoko Indonesia itu. Itu pakai jadi bambu kuning. Bambu kuning di sini tuh kenapa orang dulu sering nanam bambu kuning itu untuk menangkal yang seperti itu. Oh Itu. iya. Salah satu penangkalnya. Salah satu penangkalan. Jadi nggak tahu kenapa. Jadi sebenarnya di sekolah saya itu nggak ada pohon bambu, tapi tiba-tiba pegang entah tongkat, entah bambu itu tingginya sepinggang sepinggang saya. Jadi saya bawa terus kan sampai subuh itu. Nah, itu bambu ini saya taruh di dekat pohon, dekat pohon di belakang ruangan Epsek. Taruh pohon di situ. Niatnya mau saya bawa pulang gitu kan. Setelah saya tidur terus 1 jam sebelum apel penutupan saya cek. Setelah saya ganti baju mau apel penutupan, saya cek itu udah hilang barangnya. Nah, nanti abangnya suruh pulang nih. Iya, aman. Ya, ini udah mau di ujung ini ceritanya nih. Udah subuh. Kenapa tiba-tiba kok langsung mati-matikan? Ya, itu karena satu nguras energi ya, yang jagain itu
misah entah kemana gitu kan, untuk jagain 3 putri ini sampai pagi, dan saya harus menjaga diri saya dan menjaga sekeliling untuk tidak kena sasaran mereka gitu. Jadi benar-benar menguras energi. Jadi pas setelah azan subuh, sholat subuh sebentar, habis itu langsung tidur sampai upacara penutupan. Nah, upacara penutupan saya harus bangun karena saya memang menjadi pemimpin upacara gitu. Paginya tuh kan. Paginya jadi pemimpin upacara. Setelah itu, setelah pemimpinnya harus sih pada pulang, tapi saya masih meluangkan waktu sekitar 1 jam untuk tidur gitu, karena masih nggak kuat. Gitu. Akhirnya tidur dulu sebentar, baru habis itu pulang. Jadi kesan malam ini memang harus ketika kita ada di suatu tempat harus ada 3 ini yang harus Ada kita 3 apalagi tempat baru. tempat baru apalagi. Yang pertama tadi apa? Permisi, iya. permisi. Karena dimanapun kita berada, setiap langkah kita memang sudah ada makhluk lain yang ada yang lebih dulu lah di bumi ini. Yang kedua, memang harus jaga kebersihan. lingkungan. Nah, jangan buang sesuatu yang harusnya nggak dibuang. Nggak dibuang. Yang ketiga ini tadi harus menaati aturan yang sudah Aturan yang ada. sudah ya walaupun nggak tertulis lah ya harus tetap kita ikutin gitu. Tuh. Mungkin itu aja kali ya dari Ya. kita nih. Mantap, sudah 50 menit kita berbincang-bincang. Iya, ya. Panjang banget ya. Statementnya kayaknya malam ini diambil sama Kak Ahdan. Iya. Ada statement terakhir. Silakan. Penutup. Penutup. Hah? Gak apa-apa, apa yang mau dipesankan Iya. dari video ini, habis itu kita tutup. Kalau menurut gua kayak Mas Ta, sebagai anak baru gitu kan, dan ya mungkin ternyata baru ke tempat hal baru gitu kan. Ya benar, itu yang pertama itu harus ada pelabuhan, karena di tempat baru pun kita nggak sendiri kan. Biarpun di sana itu banyak teman-teman kita gitu kan, tapi kan ada yang lain dulu gitu kan. Jadi tetap juga harus jaga kebersihan dimanapun kalian berada gitu kan. Sama jangan begajulan, Oh, begitu. Jualan benar. itu lebih Jangan penting, sompral lebih Nah. tepatnya. itu lebih penting. Karena kita nggak tahu nih, kalau menurut kita itu baik tapi buat bercanda gitu kan, tapi yang punya tempat ya kan, Tersinggung. singgung atau merasa gimana gitu kan. Alangkah baiknya kita jaga sikap dulu. Itu udah statementnya ya. Ya. Mantap. Mari kita tutup dengan PPG. Salam Iya. PPG dulu. PPG. Gimana? Ya oke, jadi mungkin seperti itu ya teman-teman ya, dari ceritanya Kak Ada, ceritanya Kak Marte, Kak Bintang juga. Jadi ya adalah pesan moral yang bisa diambil, yang bisa dipelajari. Mungkin segitu aja ya dari PP Kiki episode hari ini. Nah, Oke, jangan lupa like. komen, dan subscribe. Ditunggu untuk video kita yang selanjutnya. PP Kiki.